Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrul. Dan saya Hasanul Ikram. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu PPT tentang Protection and Security dalam mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah semuanya, marilah kita pokok pembahasannya. Kami memiliki 7 materi pembahasan, yaitu yang pertama protection, yang kedua ada domain protection, yang ketiga antivirus, yang keempat keamanan, yang kelima problem keamanan, yang keenam ancaman, dan yang ketujuh adalah enkripsi. Next, apa sih itu protection? Protection atau proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data, dan lain-lain. Next. Dan yang materi kedua adalah domain protection. Apa sih domain protection itu? Domain protection adalah mekanisme proteksi yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengontrol akses ke objek-objek sistem. Konsep domain terdiri dari himpunan pasangan hak dan objek. Masing-masing pasangan domain berisi sebuah objek dan beberapa akses operasi seperti read, write, dan execute yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Selanjutnya ada antivirus. Apa sih itu antivirus? Program jahat dikenal memiliki fungsi yang merusak dan memiliki fungsi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan cyber. Mereka dapat masuk dalam komputer melalui seluruh interface yang ada dalam komputer. Bisa melalui jaringan internet, pemasangan USB terinfeksi hingga terhubung pada LAN yang terdapat komputer yang terinfeksi program jahat. Selanjutnya ada keamanan. Apa sih itu keamanan? Istilah keamanan sistem operasi atau OS mengacu pada praktik dan tindakan yang dapat memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Tujuan keamanan sistem operasi atau OS adalah untuk melindungi OS dari berbagai ancaman, termasuk perangkat lunak berbahaya seperti worm, trojan, virus, kesalahan konfigurasi, dan instruksi jarak jauh. Selanjutnya ada problem keamanan. Kita membagi dua tentang problem keamanan. Pertama adalah kehilangan data atau data loss yang disebabkan karena yang pertama ada bencana. Contohnya seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, atau bisa disebabkan tikus dan lain-lain. Yang kedua adalah kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya ketidakberfungsinya pemproses atau disk atau tape yang tidak terbaca, atau kesalahan program atau bug. Yang ketiga adalah kesalahan atau kelalaian manusia. Contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, dan kehilangan disk atau tape. Dan untuk yang kedua adalah penyusup atau intruder. Yang pertama penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Dan yang kedua adalah penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer atau bisnis, lirikan pada saat pengetikan password, atau sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Yang selanjutnya adalah ancaman. Ancaman yang pertama adalah ancaman malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang mencakup berbagai
vektor serangan seperti virus, worm, trojan, dan rootkit. Malware menjadi ancaman pertama dari keamanan sistem operasi. Cara kerja malware yaitu disuntikan ke dalam sistem tanpa persetujuan pemilik atau dengan menyamar sebagai perangkat lunak yang sah dengan tujuan mencuri atau merusak data. Ancaman yang kedua adalah serangan denial of service atau yang disingkat dengan DOS. Serangan denial of service adalah dimaksudkan untuk menyumbat sistem dengan permintaan palsu sehingga kelebihan beban dan akhirnya berhenti melayani permintaan yang sah. Beberapa serangan DOS selain membebani sumber daya sistem dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang mendasarinya. Contoh serangan DOS adalah penggunaan berulang permintaan sistem dalam loop ketat atau synflood, di mana penyerang mengirimkan permintaan jaringan dalam jumlah besar yang mengharuskan server untuk mengakui setiap permintaan dan menghabiskan sumber dayanya. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu intrusi jaringan. Ancaman intrusi jaringan adalah upaya yang tidak sah untuk memasuki atau merusak sistem komputer atau jaringan. Ancaman ini bisa datang dari berbagai sumber seperti penjahat dunia maya, hacker, atau pesaing bisnis. Intrusi bisa merusak data, mengganggu operasi, atau mencuri informasi rahasia. Selanjutnya ada buffer overflow. Ancaman buffer overflow adalah ancaman yang terjadi ketika data yang dimasukkan ke dalam suatu buffer memiliki kapasitasnya, sehingga menimpa data atau instruksi lain yang berada di sekitar buffer. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan, kesalahan, atau bahkan eksekusi kode yang tidak diinginkan oleh penyerang. Selanjutnya ada enkripsi. Apa sih itu enkripsi? Enkripsi adalah proses teknik yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga menggabungkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data. Sebelum pihak menerima memulihkan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci enkripsi, pesan yang telah dipulihkan ke dalam file yang tidak terenkripsi disebut plain text. Sementara dalam bentuk terenkripsi pesan itu disebut sebagai ciphertext. Juga perlu dicatat bahwa enkripsi memainkan peran yang signifikan dalam memastikan keamanan penjelajahan internet Anda. Selanjutnya ada Ya, sekian dari materi pembahasan yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita jabarkan. Yang dalam PPT ini dibahas tentang proteksi dan keamanan dalam sistem komputer, termasuk konsep proteksi, domain proteksi, penggunaan antivirus, keamanan sistem operasi, dan berbagai ancaman keamanan seperti malware, serangan DOS, intrusi jaringan, dan buffer overflow. Selain itu juga membahas pentingnya enkripsi dalam mengamankan data yang dikirim, diterima, atau disimpan. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Kami tutup. Ada kata-kata? Tidak ada. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.